Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Octavia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang semester 7, di mana pada saat ini saya sedang menempuh mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa yang dibina oleh Ibu Tinu Dwi Cahyani. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan arbitrase sesuai dengan buku yang telah saya baca dan resum sebelumnya. Nah, di sini saya meresum buku dengan judul Alternative Dispute Resolution, penyelesaian sengketa alternatif dengan model mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi, di mana buku ini ditulis oleh Dr. Nita Triana SH MSI. Di dalam buku ini, seluruh metode penyelesaian sengketa dijelaskan secara komprehensif. Begitu juga dengan arbitrase yang secara tersendiri ditulis di bab 5. Bab 5 mulai halaman 84 sampai halaman 107. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pokok-pokok arbitrase. Yang pertama dimulai dengan definisi, kemudian yang kedua adalah perjanjian arbitrase, dilanjutkan dengan sifat keterpisahan dan sifat lain dari perjanjian arbitrase, dilanjutkan dengan one prestasi dalam arbitrase, anti-sweep injunction, dan serta yang terakhir adalah apa itu kelebihan dan juga kekurangan dari arbitrase. Yang pertama masuk ke dalam definisi dari arbitrase serta perjanjian arbitrase. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nomor 30 tahun 1999 bahwa yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang AAPS, yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum timbulnya sengketa atau setelah perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa. Nah, dari pengertian perjanjian arbitrase yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam pengertian tersebut terdapat dua pengertian. Yang pertama adalah perjanjian arbitrase dapat merupakan suatu klausula yang tercantum di dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelumnya timbul sengketa, atau disebut dengan klausula arbitrase atau arbitrase clause. Sedangkan yang kedua adalah perjanjian arbitrase dapat merupakan suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa atau lazim disebut dengan istilah perjanjian arbitrase atau submission agreement. Jadi intinya perjanjian arbitrase itu dapat terbagi atas dua, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum adanya sengketa dan perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa. Perjanjian arbitrase yang timbul setelah adanya suatu sengketa harus memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana di dalam perjanjian arbitrase tersebut harus terdapat yang pertama, masalah yang dipersengketakan. Jadi misalnya masalah ketenaga kerjaan atau masalah terkait sengketa bisnis atau masalah-masalah lainnya. Dan yang kedua adalah nama lengkap serta tempat tinggal para pihak. Selanjutnya, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Dan kemudian tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan. Selanjutnya nama lengkap sekretaris, kemudian jangka waktu penyelesaian sengketa, dan juga pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa, dan juga pernyataan kesediaan dari arbiter. Selanjutnya yaitu sifat keterpisahan dan sifat-sifat lain dari perjanjian arbitrase. Yang pertama adalah bahwa perjanjian arbitrase merupakan suatu perjanjian terpisah. Salah satu ahli hukum yaitu
M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian arbitrase ini merupakan suatu perjanjian asesor, di mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang terpisah atau pelengkap dan juga perjanjian yang berdiri sendiri, jadi bukan merupakan perjanjian pokok. Selanjutnya yaitu hukum yang berlaku terhadap suatu perjanjian arbitrase itu akan menentukan suatu keabsahan dan validitas dari perjanjian arbitrase tersebut. Dan yang ketiga yaitu sifat-sifat lain dari perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh suatu keadaan, yaitu meninggalkan salah satu pihak, bangkrutnya salah satu, novasi, insolvensi, salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase, atau berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Kemudian selanjutnya saya akan bahas terkait dengan wan prestasi di dalam arbitrase. Wan prestasi atau biasa disebut dengan cedera janji. Berdasarkan R. Subekti di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, mendefinisikan cedera janji terhadap suatu perjanjian dapat berupa salah satu dari keempat hal berikut. Yang pertama adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Sehingga akibat hukum dari adanya wan prestasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu salah satunya adalah membayar biaya kerugian. Saya lanjutkan dengan wan prestasi di dalam arbitrase. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, di mana akibat hukum atau konsekuensi hukum, yaitu saat pengadilan negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase, adalah bahwa putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan putusan tidak memiliki kepastian hukum. Karena pada prinsipnya pengadilan negeri itu tidak memiliki kewenangan memeriksa hingga memberi putusan akhir sengketa bisnis yang berklausula arbitrase. Selanjutnya yaitu anti-suit injunction dalam perspektif hukum Indonesia. Anti-suit injunction adalah perintah berupa larangan yang diterbitkan oleh arbiter maupun majelis arbitrase atau pengadilan yang melarang salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau meneruskan gugatan yang sedang berjalan ke pengadilan. Maka dari itu, dengan adanya anti-suit injunction, diharapkan para pihak akan tunduk kepada perjanjian arbitrase dan melaksanakan proses arbitrase sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian arbitrase tersebut. Kemudian adalah kelebihan dari arbitrase. Yang pertama, konfidensialitas, di mana kerahasiaan sengketa tetap terjamin. Yang kedua, sidang arbitrase tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, arbiter tidak hanya berpengalaman, namun juga memiliki keahlian terkait sengketa bisnis. Selanjutnya, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase, dan yang terakhir, putusan arbiter merupakan putusan yang final dan binding, yaitu mengikat para pihak. Selain juga ada kelebihan arbitrase, tentunya terdapat kelemahan arbitrase. Kelemahan arbitrase terdiri atas yang pertama, hanya untuk para pihak bona fide, di mana para pihak bona fide yang dimaksud oleh bona fide yaitu jujur dan dapat dipercaya. Para pihak bona fide adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas. Artinya, patuh terhadap kesepakatan. Pihak yang kalah harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama dari proses di pengadilan.
Kemudian kelemahan yang kedua adalah ketergantungan mutlak pada arbiter. Putusan arbiter itu selalu tergantung kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Dan yang ketiga, tidak ada preseden putusan terdahulu. Putusan arbiter adalah seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Maka dari itu, tidak ada putusan-putusan terdahulu yang secara bebas dapat diakses. Sehingga kekurangannya adalah tidak adanya legal precedence atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.